Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang bagaimana mengoperasionalkan SPSS, khususnya ini bagi pemula, bagaimana kita memasukkan data dari data yang kita sebar di responden. Kemudian data itu sudah masuk, kemudian bagaimana kita memasukkan atau inputting data ke SPSS. Di pertemuan pertama ini atau di kesempatan yang pertama ini kita nanti akan coba sekaligus menguji validitas dan reliabilitas. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, misalnya saja kita punya kuesioner seperti ini. Ini adalah kuesioner yang dibuat oleh salah satu mahasiswa. Kuesioner itu tentang yang pertama variabelnya ini kepuasan kerja, ya. Kemudian di bawahnya ini ada beberapa pernyataan yang ditulis oleh mahasiswa tersebut. Kemudian di sini diberi opsi pilihan jawaban kepada responden untuk menjentang atau melingkari atau memilih dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Nah, cara begini nih, kuesioner dengan penyajian begini nih, hasilnya akan mendapatkan, kita berharap akan mendapatkan skala interval. Seperti ini, kepuasan kerja itu kurang lebih ada 7 kuesioner, kemudian motivasi kerja ada 4 kuesioner. Nah, kemudian ini ada Islamic Organizational Citizenship, ini ada berapa ini? Ada 5 kuesioner, mungkin kinerja karyawan ada 6 kuesioner. Nah, setelah data ini disebar ke responden, maka kemudian mahasiswa tersebut akan punya data yang masuk, kemudian diinput ke Excel, Microsoft Excel, ya, MS Excel. Nah, inputnya kurang lebih begini. Di atas itu kita tulis tadi variabelnya kepuasan kerja. Ini yang ke bawah ini nomor 1, 2, 3 ini menunjukkan respondennya, responden 1, 2 dan seterusnya. Ini ada 100 responden. Kemudian ke kanannya ini adalah butir-butir pernyataan tadi. Ini X1, kita beri simbol aja X1, X2, X3. Ini adalah simbol-simbol pertanyaan tadi. Ya, kepuasan kerja itu ada 7 pernyataan ini seperti ini, ya. Saya ulangi di atas. Ini kepuasan kerja itu ini X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini kita beri total. Total itu adalah jumlah dari X1, X2, X3, X4, 5, 6, 7 ini, ya. Jadi dari masing-masing pernyataan ini kita total. Begitu juga variabel yang kedua, motivasi kerja, ada pernyataan 1, 2, 3, 4, ini kita total dan seterusnya. IOCB juga begitu, ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita total. Begitu seterusnya. Kemudian kita masukkan responden pertama misalnya itu X1-nya dia menjawab 8, X2 ini menjawab 8 dan seterusnya, X7 responden 1 menjawab 7 dan seterusnya. Setelah kita masukkan begini, lengkap semuanya kita masukkan dari Excel, maka kemudian kita akan membuka membuka SPSS-nya, ya. Kita akan buka SPSS. Ini kita di sini tinggal klik saja 2 kali. Nah, kita akan masuk ke SPSS. Ya. Kita masuk ke SPSS, ini cancel aja. Nah, ya. Kita sekarang punya layar SPSS baru seperti ini.
di bawah ini ada data view, ini variable view. Nah, ini kalau kita klik di bawah ini akan berubah begini. Data view dan variable view. Data view itu nanti ini akan kita tempatkan data kita tadi, ya, angka kita tadi. Variable view ini nanti akan kita isi nama-nama variabel tadi. Nah, nama-nama pernyataan tadi, ya. Nah, caranya langkah yang pertama, kita copy dulu data kita dari Microsoft dari Microsoft Excel tadi. Kita copy, misalnya ini ya, yang pertama ini kepuasan kerja, ini kita copy, termasuk juga totalnya, kita copy ke bawah semuanya. Nah, ini. Kemudian klik kanan, copy, kemudian kita masukkan ini, klik di, ini kita klik di sini. Kemudian klik kanan kita paste. Nah, ini ada var 0001, var 00002 dan seterusnya. Ini tentu harus kita beri nama. Cara memberi namanya kita klik variable view. Nah, ini name, ya, kita rubah di sini saja. Ini adalah X1, kita tinggal ketik saja ya. Ini X2, kemudian ini X3, X4, X5, X6, X7. Nah, di paling bawah kita lihat Excelnya. Setelah X7 ini adalah total. Berarti nanti kita kembali ke SPSS-nya. Di bawah ini berarti ini kita buat aja total TTL gitu ya. X1, kemudian ini strip underscore ya, sampai dengan X7. Kemudian selesai. Kita lihat perubahannya di data view. Nah, ini di atas sudah ada X1, X2, X3 dan seterusnya sampai total X1 sampai X7. Nah, data kita ini ada 2 angka di belakang koma. Ini kita rubah saja, ini desimalnya nih ya. Kita rubah di 2 angka di belakang komanya, kita hilangi saja ya. Kita hilangkan saja supaya kita lihat. Nah, ini datanya akan begini. Tidak ada koma tidak ada angka di belakang koma. Kemudian measurementnya kita ganti scale semuanya aja. Nah, oke, kalau sudah begini selesai. Ya. Jadi nanti semuanya kita buat begitu. Nanti misalnya ini kan tadi yang variabel pertama, yang variabel kedua juga begitu. Misalnya ya ini ya, motivasi kerja, oke, kita lakukan saja. Motivasi kerja kita copy juga ke bawah. Kenapa kok ini tidak kita lakukan bareng-bareng semuanya saja? Bisa, kita lakukan bareng semuanya bisa. Tapi ini supaya kita ingat ini kuesioner untuk X berapa gitu ya. Jadi kita lakukan sebaiknya lakukan satu-satu saja, sabar ya. Di sini supaya kita tidak keliru memasukkan pernyataannya. Nama X1, X2-nya. Seperti ini. Kemudian ini masih var 009 dan seterusnya. Variabel name-nya kita rubah di sini. Yang terakhir ini X7 kita buat X8, X9, X10, X11. Ini total X8 underscore X11 ya. Ini kita buat 0 semuanya. Oke. Ini kita buat scale. Oke ya. Oke, untuk contoh ini saya kira 2 variabel ini saja cukup. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa melakukan atau membuat yang lebih lengkap gitu ya. Nah, setelah ini artinya input data kita sudah selesai. Gampang sekali bukan? Ini seperti ini sudah selesai, jadi gampang sekali. Nah,
seperti pada video saya sebelumnya, salah satu untuk menguji kuesioner kita itu kita biasanya melakukan uji validitas dan reliabilitas. Saya ulangi lagi, validitas itu adalah untuk menguji apakah kuesioner kita itu valid, pas untuk mengukur satu variabel. Ini untuk mengukur satu variabel. Jadi apakah item-item kuesioner kita itu memang valid untuk mengukur satu variabel. Nah, kemudian uji reliabilitas itu untuk mengukur konsistensi jawaban responden. Apakah kuesioner kita itu kalau kita sampaikan ke responden itu jawabannya itu konsisten atau tidak? Kalau dia jawabannya tidak konsisten, berarti dia tidak reliable. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita akan coba mulai melakukan uji validitas. Yang pertama dari begini, sebaiknya ini kita simpan ya. Ini file, kemudian save as. Ini mau kita tempatkan simpan di mana? Misalnya saja di sini ya, lokal ini. Misalnya ini kita buat saja data SPSS coba 1 misalnya ya. Data kemudian kita save. Oke ya. Nah kemudian selesai save kita. Oke, kita mulai coba uji validitas. Caranya klik di atas ini ada analyze ya. Analyze, kemudian kita akan uji validitas dengan cara membuat korelasi, menghitung korelasinya. Analyze, correlate, kemudian bivariate. Nah ini kita masukkan indikator atau pernyataan dan totalnya ke variabel. Begini, ya. Kita pindah ke sana. Nah, ya. Kita pindah ke sana. Kemudian correlation coefficient-nya percent detail ya, oke. Ini tidak usah kita rubah saja. Kemudian kita oke. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini kriteria bahwa dia valid atau tidak, kita bisa lihat dari signifikansinya ini. Ya. Kita lihat ini signifikansinya X1 itu 0,153. Ini berarti melebihi 0,05. Nah, ini berarti ya, kalau dia lebih dari 0,05 berarti dia tidak valid. Ini tidak valid. Harusnya signifikansinya itu kurang dari 0,05. Nah, ini kecuali dari angka sig to tail ini, kita juga bisa lihat dari percent correlation-nya. Ya. Ini kita lihat di sini nanti kalau dia tidak ada bintangnya, dia tidak ada tanda bintangnya, berarti dia tidak valid. Nah, ini tidak valid. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa X1 ini adalah kuesioner yang tidak valid. Atau ini X1 ini kita bisa simpulkan bahwa ini kurang bisa mengukur variabelnya, variabel kepuasan konsumen itu ya. Nah, X2 ini signifikansinya 0,047. Ini masih di bawah 0,05. Nah, berarti ini X2 ini valid ya. Jadi ini valid. Nah, kita lihat percent correlation-nya juga 0,199. Ini ada tanda bintangnya, ini berarti ini valid. Artinya kita bisa simpulkan bahwa X2 ini valid untuk mengukur variabel kepuasan tadi. X3 ini signifikansinya 0,056. Ini meskipun sedikit ya, tetapi ini di atas 0,05. Maka dia tidak valid. Artinya kita simpulkan X3 ini tidak valid. Ini juga tidak ada tanda percent correlation-nya, juga tidak ada tanda bintang. X4 juga begitu. X5 juga begitu, tidak valid. Kemudian kita lihat X6 ini sig-nya ada 0,024. Ini berarti di bawah 0,05. Ini berarti valid. Kemudian ada tanda bintangnya, ini berarti ini valid ya di percent correlation.
Kemudian X7 ternyata juga tidak valid. Ini angkanya 0,935 di atas 0,05. Bapak Ibu teman-teman sekalian, artinya kita bisa simpulkan dari 7 indikator atau 7 pernyataan ini, ternyata hanya 2 indikator yang valid menunjukkan untuk mengukur variabel kepuasan tadi, yaitu X2 dan X6. Nah, bagaimana kalau begini? Nah, caranya berarti kita copot atau kita ambil atau kita tidak masukkan pernyataan atau hasil yang kita peroleh dari kuesioner atau pernyataan X1, X3, X4, X5, dan X7. Yang kita pakai hanya X2 dan X6. Gitu ya. Nah, nanti ini misalnya begini ya. Jadi nanti kita akan ambil ini X1-nya ini kita hapus. Caranya hapusnya gimana ya? Jadi begini. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita ketik delete. Nah, ini juga begitu. X3 kita delete, klik kanan delete. X4 kita delete. Nah, X5 juga kita delete. X7 juga kita delete. Oke. Nah, ya, ini caranya begitu. Oke. Tapi sebelum coba ini kita olah lagi ya, sebelum kita uji reliabilitas. X2 dan X6 ini kita coba olah lagi. Oh, ini tadi di Excel ya, sorry. Ini harusnya kita rubahnya di SPSS ya, sorry. Oke, ini kita kembali ke sini. Ya, ini nanti X1, X3, X4, X5, X7 kita hapus. Tapi sebelum kita melakukan penghapusan itu, coba kalau kita uji reliabilitasnya. Uji reliabilitas itu adalah uji untuk melihat konsistensi jawaban responden. Caranya kita menggunakan Cronbach alpha nanti ya. Kita pilih analyze, ya. Kemudian kita pilih skill, kemudian ini ada reliability analysis. Nah, berbeda dengan uji validitas, kalau uji reliabilitas kita cukup memasukkan variabel-variabel tanpa totalnya. Jadi X1, X2, X3, X4 kita sorot. Caranya menyorot gini ya Bapak Ibu dan teman-teman. Kita tekan shift, kemudian kita panah ke bawah begini. Kita tekan ke panah ke bawah. Kemudian kita klik ke sana. Nah, setelah itu selesai, maka kemudian kita pilih, ini ada modelnya, ini kita pilih Cronbach alpha, ini makanya di ini kita pilih yang alpha saja. Kemudian kita klik statistik, kita pilih statistik. Di situ ada scale if item deleted. Nah, ini kita klik saja. Kemudian ini kita yang lain kita biarkan saja ya. Kemudian ini kita continue. Oke, ya sementara ini aja. Kemudian kita setelah ini selesai, kemudian kita klik OK. Ya. Ini Cronbach alpha-nya cukup tinggi, 0,9 ini. Kemudian Cronbach alpha-nya 0,947. Nah, Bapak Ibu sekalian, kriteria untuk menyatakan bahwa apakah pernyataan-pernyataan atau kuesioner kita itu reliable atau tidak, itu kita cukup melihat Cronbach alpha-nya ini. Kalau Cronbach alpha-nya lebih dari 0,8 sampai 1 ya, 0,8 sampai 1, atau ini lebih dari 0,8, maka berarti dia reliable. Reliabilitasnya baik. Nah, ini baik. Kalau antara 0,6 sampai dengan 0,799 atau di bawah 0,8 itu masih reliable, atau reliabilitasnya diterima. Saya ulangi ya.
0,6 sampai 0,799 itu reliabilitasnya diterima. Nah, kalau di bawah 0,06 itu berarti reliabilitasnya kurang. Atau kita bisa ambil saja kesimpulan bahwa selama gelombang alfanya itu di atas 0,06 berarti kuesionernya itu reliable. Oke. Nah, kita kembali ke SPSS. Tadi kita simpulkan bahwa dari uji validitas yang valid itu hanya X2 dan X6. Maka sekarang kita coba kita hapus X2 ya. Kita hapus X1, kita tinggalkan X2 dan X6. X3-nya juga kita hapus. Oke, dari Excel saja ya saya kira. Gini supaya nanti kita notalnya juga gampang. Oke, nah ini ya. Kita hapus. Kita tinggalkan X2 dan X6. Ya, ini hanya X2 dan X6, kemudian kita total. X2 dan X6 kita jumlah, semuanya ke bawah. Ya, semuanya ke bawah kita jumlah. Ke X2 dan X6 kita jumlah di sini. Kemudian semuanya kita lakukan itu sampai di responden ke 100. Kemudian kita kembali ke SPSS. Kemudian yang ini kita hapus saja ya, kita buat kita melakukan olah data yang baru. Ya ini ya. Kemudian kita letakkan di sini nanti datanya. Ini kita copy lagi seperti yang tadi, X2 dan X6 dan totalnya kita copy ke bawah. Kemudian klik kanan, copy, kita masuk ke SPSS. Ya. Kemudian kita klik kanan lagi, kita paste. Nah, ini sama, ini kita beri X1, ini X2 ya, ini X2, ini X6, kemudian ini total X2, X6, nah ini aja ya. Oke, ini desimalnya kita nolkan ya. Ketik aja 0 gini. Nol. Oke, 0. Ini scale aja, kita buat scale. Oke, selesai. Nah, datanya begini. Kita lakukan uji validitas lagi, analyze. Kemudian correlate, bivariate. Nah, ini kita shift panah ke bawah, klik ke sana, kemudian oke. Nah, ya, kita lihat sekarang korelasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini signifikansinya juga 0,000, kemudian ini signifikansi juga 0,00, kemudian di Pearson correlation juga ada data bintang 2. Ini berarti signifikansinya sangat tinggi ya. Signifikansinya di level 0,01 ya. Ini di bawah ini ada keterangan ini. Artinya kita bisa simpulkan apa? Berarti X2 dan X6 ini betul-betul memang valid. Nah, sekarang dari itu kita coba lakukan juga uji korelasi ya. Ini analyze, kemudian scale, kemudian reliability analyze. Nah, ini kita pindah ke sana X2 dan X6. Nah, statistiknya ini saya kira ini scale if item delete. Kemudian continue, ini tetap alpha, kita klik OK. Nah, kemudian mana tadi? Nah, gelombang alpha ya meskipun turun tapi ini masih di atas 0,6 ya, masih di atas 0,6. Artinya ini sekarang ya dua indikator atau dua kesenjangan tadi juga sudah reliable. Jadi kecuali valid juga reliable. Demikian Bapak Ibu sekalian cara kita menginput data dari data mentah, kemudian kita masukkan ke Excel, kemudian kita olah dengan SPSS. Saya kira sangat mudah, Bapak Ibu bisa mengikuti tutorialnya tadi seperti apa yang saya
lakukan. Dan kemudian dari data mentah itu selanjutnya kita bisa olah dengan berbagai macam analisis, termasuk juga baik di SPSS maupun dengan alat analisis yang lain. Misalnya saja dengan AMOS yang mungkin nanti akan kita buatkan video selanjutnya. Saya kira demikian, semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Kalau ada saran, kritik, masukan silakan di kolom komen. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.